Zarana menarik nafas pelan, bahkan sangat pelan agar tidak terdengar oleh dua orang yang di hadapannya. Ia berusaha menetralkan jantungnya yang tiba-tiba berdetak kencang. Mas, udah pulang?" Zarana mengulurkan tangannya untuk mencium punggung tangan Daren. Ia memaksakan senyuman meski hatinya teriris. "Iya, maaf Mas tidak sendiri. Hani tadi datang ke kantor. Katanya mau ikut ke sini." Daren menjelaskan. Sebenarnya ia pun tak enak pada Zarana karena tidak minta izin terlebih dahulu. "Nggak apa-apa Mas." Zarana tersenyum. "Mari masuk Mbak," lanjut Zarana sopan. Daren dan Hani pun masuk bersamaan ke dalam rumah. "Kamu tunggu di sini. Aku mau ke kamar mau bersih-bersih dulu," titah Daren pada Hani. Hani menurut. Dia duduk di sofa dengan mata menyapu seluruh ruangan. "Mau minum apa Mbak? Biar saya bawakan," tanya Zarana pada Hani. "Nggak perlu repot-repot. Nanti aku bawa sendiri saja. Ini juga rumahku kan? Jadi harus mulai membiasakan diri," jawab Hani memang lembut, tapi cukup menohok buat Zarana. Ya, rumah itu memang rumah Daren. Hani sebagai istrinya juga mempunyai hak atas rumah itu. Zarana menyadarinya. "Baiklah kalau begitu. Maaf saya tinggal dulu ya. Lagi masak soalnya," timpal Zarana. Hani mengangguk. Zarana pun berlalu ke dapur meninggalkan Hani. Sepeninggalan Zarana, Hani bangkit dari duduknya. Ia melihat-lihat beberapa foto yang dipajang di dinding ruangan depan tersebut. Foto Zarana berdua dengan Daren. Keduanya tersenyum, memperlihatkan kebahagiaan yang sangat lebar. "Siapa Mbak? Kok suara perempuan?" tanya Diana saat Zarana sampai kembali ke dapur. "Mas Daren sama Hani," jawab Zarana. Tangannya mengambil beberapa buah piring lalu meletakkannya di atas meja. Zarana mulai menatap makanan sederhana menu untuk makan malam kali ini. Ya ampun, bisa-bisanya tuh ulat bulu datang ke rumah ini. Diana kesal. Pasalnya dia memang sangat tidak menyukai Hani. "Shh, dia kan istri kakakmu juga. Jadi punya hak untuk tinggal di sini," Zarana mengingatkan Diana. "Mbak ini terlalu baik. Jangan baik-baik amat. Kenapa Mbak sama ulat bulu mah? Ntar dia ngelunjak," timpal Diana. "Insya Allah enggak. Kita kan memang harus berbuat baik pada semua orang. Apalagi ini sama-sama istri Mas Daren. Meskipun Mbak juga berat, tapi harus berusaha ikhlas," Zarana berbicara dengan bijak. Diana hanya diam, dengan wajah ditekuk, gemas dengan kakak iparnya itu. Andai Diana jadi Zarana, sudah dipastikan nasib Hani menyedihkan, karena akan langsung diusir dari rumah itu. "Bentar lagi maghrib, siap-siap sholat dulu ya. Nanti habis sholat langsung makan," titah Zarana. Diana pun mengangguk, lalu berjalan menuju kamarnya. Sebelum masuk ke dalam kamarnya, Diana melihat Hani yang sedang mempersiapkan foto di atas narkas. Hani memegang figura foto kecil bergambar Daren yang sedang memeluk Zarana dari belakang. Ada tamu," Diana bicara sedikit kencang. Hani langsung melonjak kaget hingga figura dalam genggamannya langsung terjatuh. Beruntung tidak pecah. Hani menatap Diana kesal karena sudah mengagetkannya. Diana juga tahu adik dari suaminya itu tidak menyukai dirinya. Sekarang tugasnya yaitu berusaha mendekati Diana agar bisa menerima dirinya
sebagai kakak ipar. Hai Di, maaf aku kaget. Jatuh deh. Hani pura-pura tersenyum. Kirain gak ada di sini, sahut Hani. Ini rumah kakak aku, suka-suka mau datang kapan aja, timpal Diana sinis. Dia langsung masuk ke dalam kamarnya, hingga tidak melihat wajah kesal Hani yang sudah memerah. Andai bukan adiknya Mas Daren, udah aku jebek-jebek tuh cewek, gerutu Hani kesal. Kamu kenapa? Daren yang baru keluar kamar menyengitkan dahi melihat Hani yang sedang uring-uringan sendiri. Enggak apa-apa Mas. Tadi ada semut gigit, makanya aku bejek-bejek, jawab Hani berbohong. Ya sudah, aku mau sholat dulu. Kita sholat berjamaah. Mukenanya pinjam ke Jarana. Tita Daren membuat Hani gelagapan. Aku kapan-kapan aja deh sholatnya. Hani malah mendaratkan tubuhnya di sofa, malas untuk sholat. Kapan-kapan terus? Kamu itu lagi hamil. Harusnya memperbanyak ibadah, perbanyak baca Al-Quran, biar anak kita jadi orang yang soleh nantinya. Daren kembali mengingatkan. Iya, besok-besok aku sholat. Aku bawa dulu mukenanya. Nggak enak kalau pakai punya orang. Hani mengeluarkan alibi. Padahal dia sama sekali tidak mempunyai kain yang biasanya digunakan untuk sholat tersebut. Daren pun berlalu ke dapur, menghampiri Jarana yang tak kunjung datang ke kamar. Di dapur, Jarana masih sibuk berkutat mencuci peralatan bekas memasak. Sayang, Mas tungguin gak datang-datang. Udah azan loh. Kita sholat dulu, ajak Daren pada Jarana. Iya Mas, sebentar ya. Tanggung nih, tinggal satu lagi, jawab Jarana tanpa menoleh. Tangannya sibuk menggosok punggung wajan bekas memasak tumis kangkung. Daren pun menyender di lemari dapur, memperhatikan punggung Jarana dengan sebuah senyum di bibirnya. Yuk, sudah selesai? Jarana berbalik, menatap Daren yang sedang menatap dirinya. Kenapa? Tanya Jarana. Gak apa-apa. Suka aja ngeliatin istri Mas yang cantik ini, jawab Daren membuat Jarana tersipu, malu. Gombal, timpal Jarana, menahan pipinya semakin merona. Bukan gombal, tapi kenyataan, elak Daren. Iya percaya, balas Jarana diikuti tawa kecil. Keduanya terus saja bercanda sambil berjalan menuju kamar. Hani yang mendengar Jarana tertawarnya dengan godaan-godaan Daren terbakar cemburu. Dadanya bergemuruh dengan kepala memanas, bak mengeluarkan asap. Ingin Hani mendobrak pintu kamar yang kini sudah tertutup rapat itu. Tapi dia berusaha menahan diri karena teringat perkataan Daren untuk tidak berbuat macam-macam. Selesai melaksanakan sholat maghrib berjamaah, Jarana dan Daren buru-buru keluar kamar lagi. Jarana merasa tidak enak berduaan dengan Daren di dalam kamar, sementara ada Hani di rumah. Makan dulu yuk Mbak, ajak Jarana pada Hani. Hani hanya bergeming, tidak menjawab juga, tak bangkit dari duduknya. Hani masih merasa kesal melihat kehangatan Daren bersama istri pertamanya itu. Jarana tak menghiraukan Hani yang masih membisu. Dia langsung pergi ke dapur untuk menyiapkan semuanya. Tak berselang lama, Diana pun datang, langsung duduk di kursi meja makan. Begitupun dengan Hani yang sudah berhasil dibujuk Daren. Kini Hani juga sudah duduk sambil memperhatikan masakan di atas meja satu persatu. Mas,
Ini menunya nggak ada yang lain ya? Ikan atau daging gitu? Protes Hani yang tak selera dengan makanan yang ada. Maaf ya mbak, saya belum sempat belanja, jadi masak seadanya, jawab Jarana yang sedang mengambil nasi untuk Daren. Lalu Jarana pun meletakkan piring yang sudah diisi nasi dan beberapa macam lauk ke hadapan Daren. Coba dulu, meskipun sederhana tapi enak kok, pinta Daren yang sudah mulai menyuap makanannya. Hani tidak merespon, hanya duduk dengan muka sedikit cemberut. Diana tak mempedulikan drama yang dilakukan Hani. Dia asyik menikmati makanannya. Kalau mbak mau, masih ada stok nugget dan sosis di kulkas. Biar saya masak dulu. Jarana yang tak enak karena Hani tak ikut makan menawarkan diri. Nggak perlu Jarah, kalau dia lapar juga pasti makan kok, cegah Daren. Kamu habiskan saja makananmu. Jarana menurut. Dia tak lagi berkata, tapi melanjutkan makanannya yang tinggal setengahnya itu. Sementara Hani semakin kesal, padahal dia sudah sempat senang karena Jarana akan kembali memasak untuknya. Tapi Daren malah melarangnya. Mbak beneran gak mau makan? Kalau memang gak mau, aku mau habiskan nih. Soalnya lapar banget. Mana masakannya enak. Diana malah sengaja memanas-manasi sambil menjilat jarinya. Diana susah payah menelan ludah dengan cacing dalam perutnya mulai bersuara. Tanpa menunggu jawaban Hani, Diana memindahkan lauk yang ada ke dalam piringnya, laju memakannya dengan lahap seperti orang kelaparan. Hani semakin menelan ludah. Perutnya sudah tidak bisa diajak kompromi. Tapi percuma, karena makanan di atas meja sudah habis tak tersisa. Rasain, sok-sok jual mahal, gigit jari kan jadinya? Diana bergumam sendiri dalam hatinya sambil tersenyum miring ke arah Hani. Hani meremas perutnya yang semakin berontak. Cacing di dalamnya semakin bersuara tak tertahankan. Mas, aku lapar, tutur Hani manja. Terus, kenapa tadi gak makan? Giliran semua lauknya udah habis, baru bilang lapar. Daren menatap Hani. Tapi aku gak selera sama menunya. Aku mau makan yang lain. Muka Hani merengut. Pesan GoFood aja, timpal Daren singkat. Kelamaan, akunya keburu kelaparan, balas Hani. Ya udah, makan mie instan aja. Banyak tuh di lemari, tita Daren cuek. Mbak, Hani menatap Jarana, bermaksud untuk meminta dibuatkan mie instan. Masak sendiri, kamu punya tangan, tita Daren kesal. Jarah, kamu langsung ke depan aja ya, biarin Hani masak sendiri, pinta Daren pada Jarana. Jarana mengangguk meski di hatinya sedikit iba melihat Hani. Daren bangkit dari kursinya. Begitupun dengan Jarana yang ikut menyusul. Meja makan ditinggalkan begitu saja, meski masih berantakan. Tak apalah, biar nanti sekalian dibereskan kalau Hani sudah selesai makan, pikir Jarana. Sementara Diana masih duduk di kursinya. Gadis itu berkali-kali mengeluarkan suara sendawah karena kekenyangan. Duh, kasihannya yang suruh masak sendiri, ejek Diana pada Hani. Tentu saja Hani semakin kesal dibuatnya. Sambil menghentakkan kakinya di lantai, Hani pun berjalan mengambil teflon. Ia isi telepon itu secukupnya dengan air, kemudian diletakkannya di atas kompor. Andai saja perutnya tak kelaparan, Hani pasti tidak akan mau memasak sendiri.
Dia sudah terbiasa dilayani oleh pembantunya dalam hal apapun. Begitupun saat bekerja. Asistennya selalu siap sedia menyediakan segala keperluan Hani. Tak sampai 10 menit, mie instan pakai telur itu sudah jadi. Hani langsung duduk di kursi, meniup mie instan yang masih mengepul itu, kemudian melahapnya. Ketara sekali kalau wanita yang sedang hamil muda itu memang sedang kelaparan. Satu mangkok mie instan kini sudah tandas. Hani mengusap perutnya yang sudah kenyang. Ia pun meneguk segelas air putih, membuat perutnya terasa semakin penuh. Jadilah ia berdiam diri dulu lebih lama di kursi meja makan itu. "Sudah selesai, Mbak?" tanya Jarana yang kembali lagi ke dapur. Hani hanya mengangguk tanpa menjawab. "Biar saya bereskan dulu meja makannya," lanjut Jarana, seraya merapikan piring-piring kotor yang masih berserakan. Hani hanya duduk di tempat memperhatikan. Kini Jarana langsung mencuci semua piring dan gelas kotor tersebut. "Memangnya di sini nggak ada pembantu ya? Sampai apa-apa harus dikerjakan sendiri?" tanya Hani. "Iya Mbak, nggak ada," jawab Jarana yang masih membilas piring-piring kotor. "Nanti kalau aku sudah pindah ke sini, aku mau ada pembantu, biar nggak repot-repot bikin sendiri kalau mau apa-apa," tutur Hani lagi. Jarana hanya terdiam. Ia tak mengiyakan, tapi juga tak melarang. Kalau nanti Hani pindah ke rumah itu, Jarana pasrah dengan segala perubahan yang akan terjadi. "Maaf, memangnya Mbak Hani kapan rencana pindah ke sini?" Jarana memberanikan diri bertanya. "Kayaknya sebentar lagi. Sekarang aku masih ada job pemotretan. Setidaknya sampai perutku belum membuncit. Karena kalau udah membuncit, terpaksa aku harus diam di rumah dan tak bekerja dulu. Siapa juga orang yang mau memperkerjakan wanita hamil seperti ini?" jawab Hani panjang lebar. Jarana hanya mangut-mangut tanda mengerti. Meski dalam hatinya, Jarana mulai resah karena waktu itu lambat laun akan segera tiba. Hani segera beranjak dari duduknya. Ia kemudian mencari-cari keberadaan Daren di ruang depan, di ruang TV, tapi tak ada. Hani pun memberanikan diri membuka pintu kamar yang biasa ditempati Daren dan Jarana. Daren yang sedang membaca ayat suci Al-Quran langsung menoleh saat mendengar pintu kamar berderit tanda ada yang masuk. Mata Daren melebar, kala yang masuk itu Hani, bukan Jarana. Shadaqallahul azim. Daren menutup Al-Quran miliknya, kemudian menyimpan di atas meja kecil. Ia pun langsung berdiri dan menatap Hani. "Kenapa nggak ketuk pintu dulu?" tanya Daren kesal. "Maaf, aku cuma mau ngecek aja, Mas ada di sini atau enggak," jawab Hani. "Ya sudah, buruan keluar. Nggak enak kalau ketahuan Jarana." Tita Daren sedikit mendorong tubuh Hani untuk keluar kamar. Hani pun berjalan kasar sambil mendengus kesal. Ia benar-benar tidak suka dengan pelakuan Daren. "Mas, kalau kamu nggak bisa memperlakukan aku dengan baik, harusnya kamu nggak usah nikahin aku saja. Biarin aja aku nanti ngurusin bayi ini sendirian. Asal kamu jangan sekali-sekali nyari dia dan anggap dia anakmu." Hani mulai terisak. Dia berdiri di luar kamar Jarana. "Maaf, aku tak bermaksud kasar." Daren memegang pundak Hani, tapi Hani buru-buru menepisnya.
Kamu memang udah gak sayang aku lagi kan? Kamu gak cinta aku lagi. Hani semakin terisak. Tubuhnya berguncang hebat. Sudahlah, kamu jangan ngomong ngelantur kemana-mana. Malu kedengaran Jarana sama Diana. Daren berusaha memujuk Hani. Tapi memang benar kan? Kamu gak cinta lagi sama aku. Hani menatap mata Daren, mencari kejujuran dari sorot netra berwarna coklat tersebut. Aku sayang sama kamu karena ibu dari calon anakku. Udah ya, jangan ngambek lagi. Pindah Daren berusaha bicara selembut mungkin. Hani mengangguk pelan, lalu menatap Daren mengibah. Peluk, pintanya. Mata Daren membulat. Ia terlihat kikuk. Bagaimana mungkin dia akan memeluk Hani di tengah rumah seperti ini? Bagaimana kalau Jarana sampai melihatnya? Jangan di sini, gak enak ada yang lihat. Tolak Daren. Tapi aku maunya di sini, sekarang. Ngambeknya juga sekarang. Kalau enggak, aku lanjutin lagi ngambeknya. Ancam Hani. Daren semakin kesal. Namun, jika keinginan Hani tidak dituruti, bisa-bisa dia membuat drama yang lebih dari ini. Sini. Daren pun mendekat dan memeluk tubuh Hani. Mata Hani berbinar. Bibirnya tersenyum senang. Kedua tangannya melingkar erat di pinggang Daren. I love you, bisik Hani di telinga Daren. Daren tidak merespon. Dia diam, tidak menjawab. Daren malah buru-buru melepaskan tangannya dari tubuh Hani. Namun kedua tangan Hani yang masih melingkar erat di pinggangnya membuat Daren tidak bisa berkutik. Sudah lepas, keburu ada yang lihat. Daren berkata pelan. Biarin aja dong, kita kan suami istri, bebas melakukan apa aja. Jawab Hani tanpa melepaskan tangannya dari tubuh kekar Daren. Jarana yang berdiri tak jauh dari mereka berdeham. Ia hendak masuk dalam kamarnya, namun jalannya terhalang oleh keberadaan mereka berdua. Daren menoleh, wajahnya langsung kikuk. Ia berusaha melepaskan tubuhnya dari tubuh Hani dengan mendorong tubuh Hani agak kencang. Untung saja Hani tidak tercengkak karena ada tembok yang menahan. Maaf, aku mau ke kamar, tutur Jarana dengan bibir sedikit bergetar. Hatinya sakit, bahagia diremas-remas melihat langsung suaminya sedang berpelukan dengan madunya. Zara, maaf, Mas bisa jelaskan. Daren berusaha menghalangi jalan Jarana. Namun Jarana keburu masuk ke dalam kamar dan menguncinya. Tuh kan, aku juga tadi bilang apa? Gak enak kalau dilihat Jarana. Memang kamu mau lihat aku sama Jarana pelukan juga? Tanya Daren. Hani langsung menggeleng. Ia tak bisa melihat suaminya itu bermesraan dengan wanita lain, meskipun dengan istrinya sendiri. Ya sudah, lebih baik kamu lihat TV atau ngadem di gazebo belakang. Aku mau bujuk Jarana dulu, kata Daren pada Hani. Aku mau temani Mas. Jarana, biarin aja. Toh dia gak pernah ngambek kan? Nanti juga keluar lagi. Biasa lagi, rayu Hani. Gak bisa. Aku mau nemenin dulu Jarana. Kamu duluan aja. Nanti aku nyusul. Timpal Daren tegas. Nyali Hani untuk terus membujuknya sedikit menciut. Dia takut Daren semakin marah dan kesal. Ada apa sih kak? Tanya Diana yang baru saja keluar dari kamar sebelah. Gak apa-apa, temenin kakak iparmu nonton TV.
Kakak ada urusan dulu sama Jarana, pinta Daren pada Diana. Ayo mbak, biar aku aja yang temenin. Aku gak gigit kok, gak perlu takut. Diana malah menggoda Hani sambil tertawa kecil. Ah, gak usah. Mbak mau ke gazebo belakang aja. Sekalian mau telepon teman, tolak Hani. Teman apa teman? Diana masih berusaha menggoda Hani. Pasalnya Diana memang pernah memergoki Hani sedang di hotel bareng seorang laki-laki. Namun Diana tak pernah mengatakannya pada siapapun. Diana takut malah menimbulkan fitnah. Kamu itu kenapa sih? Suka banget gangguin aku? Hani mulai kesal dengan Diana. Matanya mendelik menatap Diana. Ye, gitu aja marah, ketus Diana sambil berjalan menuju ruang TV. Hani pun ikut menyusul. Hanya saja Hani terus berjalan hingga ke belakang, duduk sendiri di gazebo sambil memegang gawainya. Di depan pintu kamar, Daren masih berdiri. Dia mengetuk pintu kamar pelan. Zara, tolong buka pintunya, pinta Daren untuk yang ketiga kalinya. Di dalam kamar, Jarana bangun dengan malas. Ia terpaksa membuka pintu kamarnya. Daren mengangkat dagu Jarana perlahan, membuat wajah sembab Jarana langsung terlihat. Kamu nangis lagi? Tanya Daren lembut. Hati wanita mana yang tidak sakit, Mas? Melihat suaminya berpelukan dengan wanita lain, meskipun itu istrinya juga, jawab Jarana dengan menggigit bibir bawahnya. Maafkan Mas sayang. Daren membawa tubuh Jarana dalam pelukannya. Daren mendekap tubuh yang erat. Jarana tak yakin akan sanggup melewati ini semua, Mas. Ini terlalu menyakitkan, timpal Jarana dalam degapan hangat sang suami. Maksud kamu apa sayang? Tanya Daren dengan kedua alis saling bertautan. Maaf kalau suatu saat Zara memilih mundur dan menyerah, timpal Jarana pelan namun terdengar menggelegar bagi Daren. Daren langsung mengurai pelukan lalu menatap Jarana lekat.